Halo semua, selamat datang di channel kami, Channel Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Kasus hari ini dari kota Espírito Santo, tepatnya di Vila Velha, di negara Brazil. Kota di mana tempat kejadian ini memiliki penduduk sekitar 500.000 jiwa. Dan tempat ini adalah salah satu spot turis di negara Brazil karena terdapat pantai yang sangat indah. Guilherme ou César, dia berusia 22 tahun pada saat kejadian di tahun 2021 kemarin. Guilherme adalah seorang mahasiswa di bidang medicine. Dia adalah anak dari pasangan Paulo de Oliveira César, dia berusia 68 tahun, yaitu seorang dokter urologia. Dokter urologia adalah dokter ahli saluran kemih dan sistem reproduksi manusia. Ibu Guilherme bernama Raquel César, dia berusia 62 tahun. Guilherme memiliki saudara perempuan yang telah menetap di Kanada dan dia juga seorang dokter. Guilherme dikenal sebagai orang yang ramah, manis, baik, pintar, bahkan teman dan saudara dari keluarganya tidak ada yang pernah melihat jika Guilherme ini memiliki keagresifan. Paulo, ayah Guilherme, selalu menyanjung anak laki-lakinya ini karena ketaatannya kepada orang tua dan tidak pernah menyusahkan mereka. Bahkan Paulo César, ayah Guilherme, selain dia seorang dokter, dia juga menjadi seorang pendeta di gereja Protestan yang diberi nama Missão Praia da Costa. Guilherme juga sangat aktif ke gereja dan mengikuti kegiatan sosial. Namun para tetangga dan orang-orang gereja tahu jika Guilherme dalam perawatan psikiater karena dia diagnosis mengidap bipolar. Pada tahun 2021, di mana saat itu terjadi pandemia dan orang-orang disuruh berkarantina di dalam rumah, keadaan tersebut memperparah Guilherme yang memiliki penyakit bipolar. Setelah karantina selesai, dia pun pindah ke fakultas lain. Keluarga César yang tinggal di sebuah kondominium mewah pada tanggal 4 Agustus tahun 2021, sebuah kejadian yang merubah keluarga César menjadi cerita yang sangat mengerikan. Kejadian itu menggegerkan area mereka tinggal yang dikenal aman dan nyaman. Seseorang yang tidak mau disebutkan namanya, dia mengatakan bahwa hari itu dia menerima telepon tengah malam dari Guilherme, yang dimana dia mengatakan hal yang sangat mengerikan terjadi di rumahnya. Namun orang yang menerima telepon tersebut belum percaya dan dia masih mencari informasi lain dari orang-orang terdekat Guilherme. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah Guilherme. Dan ketika mereka mencoba menghubungi lagi Guilherme, dia tidak lagi merespon panggilan telepon dan tidak ada kejelasan selanjutnya. Mereka pun segera melaporkan apa yang mereka khawatirkan terhadap keluarga Guilherme kepada polisi. Polisi segera datang ke rumah Paulo César dan terlihat rumah tersebut dalam keadaan terkunci dan sepi. Segera polisi mendobrak pintu dan masuk ke dalam rumah Paulo. Di dalam rumah tersebut, polisi melihat crime scene yang tidak normal, di mana barang-barang mistis ditemukan di beberapa sudut rumah tersebut. Dan polisi menemukan tubuh Raquel dan Paulo sudah tidak bernyawa. Raquel ditemukan di atas kasur dengan dibungkus spray, sedang tubuh Paulo ditemukan di kamar mandi dengan luka sayatan benda tajam. Di sana juga ditemukan senjata yang digunakan oleh pelaku, yaitu pisau dapur. Di atas meja ruang tamu terdapat beberapa botol minuman dengan bungkus rokok, sedang di sudut ruangan terdapat angka 6 3 kali dan simbol salib terbalik di lantai. Dan tanda itu juga ditemui di tembok dan beberapa jendela rumah mereka.
di mana itu menunjukkan seperti ritual satanik. Di meja juga terdapat kitab Bible terbuka dengan abu di atasnya. Di kamar tidur juga terdapat sobekan dari Bible dengan tulisan merah, "Dia yang menyuruhku," dan terdapat nomor 666. Dan sobekan itu merupakan lembaran dari Bible tentang Apokalips atau Wahyu. Di ruang tamu juga terdapat tulisan dengan cat merah yang berbunyi, "Rakyat." Pada saat polisi mendatangi rumah Paulo, Guillermi tidak ada di rumah tersebut. Juga mobil keluarga tidak terparkir di sana. Tubuh Paulo dan Hakel dibawa ke Institut Medikal Legal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tidak selang waktu lama dari penemuan mayat Paulo dan istrinya, mobil keluarga itu ditemukan di dekat jembatan yang dimana tidak jauh dari mobil itu juga ditemukan tubuh Guillermi yang sudah tidak bernyawa. Melihat tanda-tanda di rumahnya, Guillermi dinyatakan sebagai pelaku pembunuhan terhadap kedua orang tuanya sebelum dia keluar dan mengakhiri hidupnya sendiri. Polisi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka juga mengambil beberapa kamera CCTV yang ada di area mereka tinggal. Namun dari kamera tidak ditemukan adanya indikasi yang mengarah ke rumah Paulo. Tetangga di sebelah rumah Paulo juga menyatakan jika tidak mendengar sesuatu yang mencurigakan, jeritan atau suara keras. Polisi pun melakukan investigasi secara rahasia dalam kasus itu. Tidak semua pergerakan dipublikasikan secara detail. Saudara Guillermi yang saat itu berdomisili di Kanada terbang ke Brasil untuk mengikuti jalannya investigasi. Namun sebelum saudara Guillermi tiba di Brasil, para pendeta dan jemaat gereja Paulo datang ke rumah Paulo untuk membersihkan tanda-tanda dan barang-barang yang kiranya akan membuat wanita itu semakin terpuruk. Juga diadakan doa bersama di sana. Setelah dia datang pada tanggal 7 Agustus tahun 2021, dilakukan pemakaman terhadap Paulo, Hakel, dan juga Guillermi, yang dimana acara pemakaman itu dilakukan secara tertutup tanpa dihadiri oleh media, dan itu adalah permintaan saudara perempuan Guillermi. Setelah pemakaman selesai, wanita itu membuat deklarasi di depan polisi dengan mengatakan, "Saya berharap cerita dan kebaikan juga kasih sayang dari orang-orang yang saya cintai ini, yaitu Dr. Paulo dan Hakel, akan terus dikenang dan menjadi inspirasi untuk kita semua." Dan untuk adik laki-lakinya, wanita itu mengatakan, "Guillermi selamanya akan kami ingat sebagai anak yang ceria, manis yang kita cintai." Polisi membawa wanita itu ke kantor delegasi dan di sana polisi membuat spekulasi apa yang terjadi sebelum malam kejadian. Di mana malam 4 Agustus tahun 2021, Paulo dan Hakel tidur di kamar yang berbeda. Guillermi menyerang ibunya terlebih dahulu dengan pisau dapur, lalu Paulo yang mendengar adanya sesuatu di kamar Hakel, dia terbangun dan dia lari dari kejaran Guillermi ke kamar mandi. Namun karena dia tidak mengunci pintu, Guillermi menyerangnya di sana dengan senjata yang sama. Setelah semua terjadi, Guillermi menelpon kerabatnya, lalu dia keluar dari rumah mengambil mobil keluarga dan pergi ke dekat jembatan pada pukul 4 pagi. Di sana dia mengakhiri hidupnya sendiri. Menurut ahli psikiatris, kemungkinan Guillermi yang sudah lama tidak mendapatkan treatment, dia bisa saja mengidap gangguan jiwa. Diduga juga malam kejadian itu, Guillermi sedang punya masalah dengan orang tuanya, yang dimana Guillermi memiliki kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Sedang orang tuanya tidak menyukai hal tersebut karena tidak diterima di agama mereka. Dan itu membuat Guillermi merasa tidak nyaman dengan kedua orang tuanya, sehingga dia menanti mereka tidur untuk menyerang mereka. Karena tidak ada yang menyangka jika Guillermi akan melakukan hal itu kepada kedua orang tuanya, semua orang pada terkejut mendengar tragedi itu. Pendeta dan teman Paulo memberi pernyataan kemungkinan Guillermi melakukan seperti adegan ritual
untuk menutupi kejahatannya atau mencari dalih dari apa yang dia lakukan kepada orang tuanya. Namun menurut penyelidik, mereka menyimpulkan Guillermy telah merencanakan semua itu jauh-jauh hari. Maka itu dia membuat crime scene secara teratur dan detail. Terdapat dugaan juga kemungkinan saat Guillermy tidur, dia menerima bisikan dari supranatural sehingga dia melakukan hal mengerikan kepada kedua orang tuanya, lalu dia mengakhiri hidupnya sendiri setelah tahu apa konsekuensi yang menanti di depannya. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.